Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Abdullah dengan NPM 241300257. Jadi di video ini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai proses kerja komputer dengan model IPOS. Jadi IPOS itu adalah Input, Process, Output, Storage. Jadi saya akan menjelaskan dari input terlebih dahulu, kemudian sampai dengan storage. Setelah itu membahas alur proses kerja sistem IPOS. Oke, saya akan menjelaskan yang input. Jadi untuk input itu input adalah sebuah langkah pertama dalam proses kerja komputer yang fungsinya untuk memasukkan data atau perintah dari pengguna ke dalam komputer. Yang data tersebut kemudian diubah menjadi sinyal digital agar bisa dimengerti oleh sistem komputer. Dalam input ini ada komponen yang berperannya, yaitu keyboard, mouse, memori, touchscreen, dan mikrofon. Selanjutnya proses. Dalam proses ini juga memiliki komponen yang berperannya, yaitu CPU. Nah, di CPU ini ada bagian proses lainnya seperti ALU, Arithmetic Logic Unit. Untuk ALU ini dia mengolah operasi aritmatika dan logika. Kemudian ada CU, Control Unit, untuk mengatur jalannya instruksi dan mengatur alur data. Dan yang terakhir, register dan cache. Register dan cache ini dia penyimpanan kecil yang berkecepatan tinggi untuk instruksi atau data sementara. Jadi CPU dalam proses ini disebut sebagai otaknya komputer. Kenapa? Karena semua instruksi diproses di CPU ini. Saat pengguna memasukkan data, CPU akan bekerja melalui tahapan. Yang pertama, tahapan instruksi yang diambil dari memori, lalu diterjemahkan, kemudian dijalankan, dan hasilnya disimpan. Selanjutnya ada output. Nah, output ini komponen yang berperannya itu ada monitor, printer, speaker, dan proyektor. Jadi output adalah tahap di mana pengguna atau kita bisa melihat hasil dari data yang sudah diproses. Seperti mengetik di Microsoft Word, huruf yang ditekan akan muncul di layar monitor. Kemudian ada storage. Untuk storage ini komponen yang berperan itu ada hard disk, SSD, RAM, dan media penyimpanan eksternal seperti flash disk atau storage. Nah, storage ini fungsinya untuk menyimpan data agar dapat digunakan kembali. Sudah semestinya ya, storage itu untuk menyimpan data. Nah, di storage ini ada dua jenis utama penyimpanan. Yang pertama ada penyimpanan sementara, yaitu RAM. Jadi untuk penyimpanan sementara ini untuk menyimpan data saat komputer sedang digunakan saja. Jika komputer mati, maka data langsung menghilang. Oke, yang kedua itu ada penyimpanan permanen, hard disk atau SSD. Nah, untuk penyimpanan permanen ini berbeda dengan RAM. Data tetap tersimpan walau komputer dimatikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian proses kerja IPOS-nya.
Jadi bagian ini menunjukkan bahwa setiap data yang dimasukkan ke komputer akan melalui jalur yang jelas. Nah, pertama, data masuk melalui input seperti keyboard. Kemudian data tersebut diproses oleh CPU yang ada pada tahap proses, di mana instruksi dihitung dan dijalankan. Kemudian hasil dari proses tersebut ditampilkan pada output. Misalnya monitor akan menampilkan hasil inputan yang kita ketik melalui keyboard itu adalah saya. Jadi output atau yang dikeluarkan di layar monitor itu adalah huruf saya. Nah, selanjutnya data itu dapat disimpan di storage baik secara sementara melalui RAM maupun permanen melalui hard disk atau SSD. Nah, jadi untuk hubungan arah yang kembali ke storage, hubungan panah arah ya, yang ada pada bagian proses tersebut, yang kembali ke storage juga menandakan bahwa data yang tersimpan bisa digunakan ulang untuk menginput berikutnya. Oke, jadi itu saja penjelasan mengenai proses kerja komputer dengan model EPOS. Semoga apa yang saya jelaskan mudah dipahami. Bila saya salah kata atau mengucapkan kata-kata yang tidak enak atau tidak mudah dimengerti lah, saya mohon maaf. Oke, jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.